Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Indriani, mahasiswa dari Universitas Perwira Purbalingga dengan NIM 02302022, program studi S1 Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait ekonomi makro serta beberapa kasusnya untuk memenuhi tugas PBL pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Sela Rizky Amelia SPD MPD. Nah, teman-teman ekonomi semua tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ekonomi makro itu? Jadi, ekonomi makro atau makroekonomik merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif atau secara keseluruhan. Nah, contoh dari variabel ekonomi makro ini antara lain inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, GDP, investasi, dan lain sebagainya. Di mana ekonomi makro ini memiliki tujuan untuk mengerti dan memahami kejadian seputar perekonomian dan berusaha untuk menemukan suatu rumusan yang tepat guna menjadi solusi untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada yang akan mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara serentak. Selanjutnya, permasalahan ekonomi makro yang seringkali kita jumpai yaitu inflasi. Nah, apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, inflasi ini merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu atau berkelanjutan. Ada beberapa komponen untuk bisa menentukan bagaimana terjadi inflasi atau tidak. Salah satunya yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa dapat dikatakan naik apabila harga-harganya menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya. Contohnya ada di dalam artikel ini ya di atas. Harga cabai rawit yang melambung tinggi dari harga Rp32.900 per kilogram pada bulan September 2023 menjadi sekitar Rp72.650 per kilogram pada bulan Desember. Nah, ini terjadi disebabkan karena adanya kenaikan permintaan yang melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi. Kemudian selain itu juga disebabkan karena cuaca yang tidak menentu, jadi hasil cabai rawit yang dihasilkan tidak seperti biasanya. Kemudian disebabkan juga karena kurang lancarnya distribusi cabai rawit ke daerah-daerah terutama yang mengalami kenaikan harga yang cukup tajam. Selanjutnya, untuk menangani inflasi ini dapat menggunakan beberapa cara kebijakan. Yang pertama yaitu ada intervensi pasar, di mana pemerintah dapat melakukan intervensi langsung ke pasar-pasar untuk mengendalikan harga barang dan jasa yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatur harga, mengimpor barang, atau mengurangi tarif pada barang-barang maupun jasa untuk mengurangi tekanan inflasi. Yang kedua yaitu ada kebijakan moneter yang bijaksana. Di sini, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan moneter yang hati-hati dan cermat. Mereka dapat mengatur pasokan uang yang beredar dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas harga. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi menaikkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan, kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena inflasi ini juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sangat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan sangat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal ini antara lain ada menghemat pengeluaran pemerintah. Jadi pemerintah dapat menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran sehingga permintaan akan barang dan jasa berkurang yang pada akhirnya dapat menurunkan harga dan dapat menjaga stabilitas harga di masyarakat. Yang keempat yaitu ada mengendalikan spekulasi dan manipulasi. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik spekulasi dan manipulasi karena ini dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak wajar. Langkah-langkah pengawasan dan regulasi yang tepat diperlukan untuk mencegah aksi spekulasi dan yang dapat memicu inflasi.
Yang kelima yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Nah, untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal ini dapat ditempuh dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya dengan menurunkan biaya masuk barang impor. Oh ya teman-teman, jadi dampak negatif dari inflasi terlalu tinggi dan terlalu rendah itu adalah pasti kalian bertanya-tanya nih, kok bisa sih inflasi tinggi itu nggak bagus dan begitu juga sebaliknya inflasi rendah juga nggak bagus. Nah, jawabannya itu karena jika inflasi terlalu rendah itu resiko pengangguran itu akan tinggi. Jadi pengangguran inilah yang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu menjadi lambat. Nah, karena inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan gitu ya. Jikalau pemerintah lebih mengutamakan atau mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka inflasi akan naik. Jadi misalkan semua orang bekerja, maka akan terjadi kenaikan permintaan di pasar yang otomatis akan menaikkan harga barang dan jasa. Kesimpulan dari materi dan kasus yang tadi saya jelaskan yaitu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk memperbaiki kebijakan yang mempengaruhi variabel-variabel seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi dari variabel-variabel tadi itu kan tidak bisa ditinggi atau direndahkan ya. Jadi karena apa? Karena jika dari salah satu variabel itu ditinggi atau direndahkan, ini akan mempengaruhi variabel lainnya dan ini dapat memperlambat perekonomian di suatu